فرض على المسلمين صيامه. والصلاة والسلام على من سان له قيامه سيدنا محمد رسول الهداية ورحمة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita menunaikan secara optimal ibadah yang sangat agung dan mulia ini dengan membangun sikap dan persepsi yang benar terhadap puasa agar dapat menunaikannya dengan cita-cita Rasulullah SAW. Jadi pada kesempatan pertemuan kali ini akan disampaikan sikap dan persepsi seorang muslim terhadap puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i." Seseorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut atau di atas seakan-akan memberikan sentilan kepada orang-orang yang memandang ibadah puasa hanya dari sisi yang memberatkan saja. Puasa dalam benak mereka hanyalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dan merupakan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaluinya. Akhirnya mereka merasakan puasa sebagai beban yang sangat memberatkan dirinya. Maka dari hadis di atas mengajarkan agar kita memandang ibadah puasa dari sisi-sisi yang menggembirakan, sehingga dengan senang hati kita menunaikan tanpa beban sedikit pun. Karena ibadah secara umum memiliki sisi-sisi kegembiraan yang jauh lebih banyak dari sisi-sisi yang memberatkan. Imam Fakhruddin Ar-Razi menuturkan, ketahuilah bahwa seorang yang mengetahui faidah-faidah ibadah akan merasa senang menyibukkan diri dengan ibadah dan merasa berat untuk menyibukkan diri dengan selain ibadah. Hal ini dapat dijelaskan dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama, kesempurnaan adalah sesuatu yang disukai. Kondisi paling sempurna dari seorang hamba adalah ketika ia menyibukkan diri dengan ibadah. Pada saat inilah hatinya bercahaya dengan cahaya ketuhanan. Lisannya menyandungkan zikir kemuliaan. Dan seluruh anggota badannya berbalut dengan keindahan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini merupakan tingkatan paling mulia dan terhormat bagi manusia atau bagi umat manusia. Apabila terjadi kondisi ini merupakan kebahagiaan manusiawi yang terbesar saat ini, maka ia juga akan menjadi pengantar menuju kebahagiaan di masa depan. Seorang yang merasakan kebahagiaan ini tidak akan lagi merasakan beratnya ibadah. Karena yang dirasakan hanyalah kenikmatan dan kelezatan ibadah dalam hati. Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah menuturkan, aku bersama ayahku pergi menjenguk kakak ipar kami dari kalangan Ansor yang sedang sakit. Pada saat itu tiba waktu sholat, lalu ia berkata kepada seorang anggota keluarganya, wahai perempuan, bawakanlah air wudhu untukku, agar aku dapat melakukan sholat dan mendapatkan ketenangan. Kami menegurnya atas ucapan tersebut, lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Kum ya Bilal, fa'arihna bis sholat. Bangunlah wahai Bilal,
dan beri kami kenyamanan dengan sholat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang kedua, ibadah adalah amanah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arathnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia dalam surat Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 72. Penunaian amanah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat kesempurnaan yang sangat disukai. Karena penunaian amanat karena penunaian amanah ini merupakan salah satu dari sebab ya. Jadi karena menunaikan amanah dari salah satu pihak akan menjadi sebab penunaian amanah dari pihak yang kedua. Sebagian sahabat berkata, aku melihat seorang Arab Badui datang ke pintu masjid, lalu ia turun dari untanya dan meninggalkannya begitu saja. Dia memasuki masjid dan salat dengan tenang dan khusyuk serta berdoa sangat panjang sehingga kami merasa kagum kepadanya. Ketika keluar, ia tidak mendapati untanya. Maka ia pun berkata, Ya Allah, aku telah menunaikan amanahmu. Maka di manakah amanahku? Kami pun bertambah heran. Dan tidak berselang lama, datanglah seorang laki-laki mengendarai untanya dan menyerahkan kepadanya. Ar-Razi berkata, hikmah dari kisah ini adalah ketika ia menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaga amanahnya. Inilah maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfadhu ya ihfadillahi ihfadillaha yahfadha." Jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, menyibukkan diri dengan ibadah adalah perpindahan dari alam ketertipuan menuju alam kebahagiaan. Dan kesibukan dengan makhluk menuju kesibukan dengan Tuhan yang Maha Benar. Hal ini akan menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan yang sempurna. Dikisahkan bahwa Abu Hanifah terjatuh dari atas loteng rumahnya sehingga orang-orang pun kaget dan bertebaran. Tapi Abu Hanifah sama sekali tidak merasakan apa-apa karena ia sedang menunaikan sholat. Barang siapa menganggap hal ini mustahil, maka hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kisah Nabi Yusuf. Balama ra'ainahu akbarna akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona dengan ketampanannya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Surat Yusuf ayat 31. Ketika terpesona oleh keterampilan Yusuf, oleh ketampanan Yusuf alaihissalam, kaum wanita itu memotong jari-jari mereka sendiri tanpa mereka sadari, atau sedangkan mereka sama sekali tidak merasakannya telah memotong jari-jari tersebut. Jika hal ini dapat terjadi ketika kekaguman kepada manusia menguasai hati mereka, maka lebih patut lagi ini terjadi ketika kekaguman atas keagungan Allah Subhanahu wa taala telah kekaguman terhadap Allah Subhanahu wa taala telah menguasai hati seorang hamba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah eh, kita harus memiliki persepsi yang membahagiakan terhadap setiap ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa yang akan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat melaksanakan dengan sukacita meski harus berpuasa di musim panas dengan kondisi fisik
lesu, dan lemah. Jadi itulah dengan persepsi ibadah yang benar, maka seseorang akan bisa kuat melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan senantiasa terus kita belajar dan belajar, maka kita akan bisa semakin baik dan semakin memahami sehingga bisa menunaikan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan hati yang bahagia sebagaimana puasa yang Allah menjanjikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan di saat dia berbuka dan di akhirat nanti adalah kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku kali ada astagfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.